Selamat pagi Pak Dahlan, apa kabar Pak? Baik, ini pagi banget Anda, rajin sekali. Kita lagi 5 pagi udah di Monas. Kita kepikiran Pak Dahlan sebenarnya setiap hari tidurnya berapa jam sih Pak? Rata-rata 4 jam. 4 jam ya Pak? Kalau malam ya. Kalau siang? Kalau siang saya menyempatkan tidur setengah jam, atau sekitar setengah jam ya. Tapi tidurnya di mobil. Baik. Dalam perjalanan, misalnya kan tiap hari juga tidak di kantor terus, lebih banyak di lapangan, sehingga dari satu tempat ke tempat lain di mobil. Kalau siang biasanya saya sempatkan tidur di mobil ya, tidur di mobil. Baik. Sehat semua ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Selama 2 tahun menjadi menteri ini rasanya baru sekali saya masuk rumah sakit 2 hari karena sakit perut. Iya Pak, itu kenapa? Salah makan ya Pak ya? Mencret kalau orang Jawa bilang. Jadi bukan sakit yang ada hubungannya dengan apakah yang gawat gitu kan? Iya. Karena salah makan karedok yang terlalu pedes. Hobinya karedok ya Pak ya? Iya. Setiap minggu memang olahraga begini Pak Dahlan? Bukan tiap minggu, tiap hari. Tiap hari? Harus olahraga Pak? Harus, sudah kecanduan. Sudah kecanduan olahraga? Jadi ini sudah bukan lagi supaya sehat gitu, ya tentu supaya sehat. Tapi sudah seperti kecanduan. Baik. Kalau nggak ke Monas, rasanya ada sesuatu yang hilang. Sahabat itu masih saya pegang. Kan ada masa istirahat juga, begitu Pak? Ya. Kalau dibilang capek ya capek, tapi kan biasanya ambisi untuk maju, semangat untuk berkembang itu mengalahkan kecapean. Saya kira orang capek kalau merasa menderita. Kalau orang merasa bahagia, dia tidak capek. Karena terus tumbuh semangat dari dalam dirinya. Nah, saya mungkin tidak merasa capek karena saya menikmati pekerjaan itu. Belum sampai melayani masyarakat ya Pak? Iya. Capek dicaci maki kan Pak? Yang ya, penting asal hasilnya buat masyarakat. Iya, itu konsekuensi lah. Baik. Jadi kiat untuk tidak capek adalah nikmati apa yang dilakukan itu. Baik. Padahal mau olahraga ya Pak? Olahraga dulu ya, nanti sambung lagi. Terima kasih, mau melanjutkan wawancaranya. Berapa menit tadi Pak kira-kira Pak? Apa itu? Olahraganya Pak? 1,5 jam. 1,5 jam? Ya. Itu kalau sudah kebiasaan nggak capek ya Pak ternyata ya Pak ya? Ya, ini 1 jam lagi juga masih kuat. Oh, 1 jam lagi masih kuat. Tapi kan nggak boleh. 1,5 jam itu udah bagus lah. Terlalu lama nggak baik. Namanya exhausted nanti. Ya. Terlalu kelelahan ya. Padahal BUMN itu kan sebenarnya banyak yang mati suri sebelumnya Pak, bahkan cenderung sekarat. Bapak bisa memberikan gambaran lagi mana-mana saja yang tadinya sekarat, kemudian Bapak bisa menaruh orang yang tepat sehingga bangkit dari kubur itu Pak? Cukup banyak ya. Ada satu perusahaan perkapalan di Makassar, namanya IKI, Industri Kapal Indonesia. Yeah. Nah itu sudah 2 tahun mati. Karyawannya sudah nggak gajian lebih dari 2 tahun. Baik. Kemudian ya sebangsa gitu. Nah sekarang udah kewalahan menerima order. Jadi udah ramai sekali, udah laba. Kemudian perikanan Indonesia juga begitu, perikanan Nusantara juga begitu, banyak ya. Bapak menulis Manufacturing Hope, kemudian ada satu tangis, maaf Pak, 2 tangis 1000 tawa ya Pak ya? Ya. Itu kan memotivasi sekali Pak untuk karyawan BUMN juga sebenarnya. Bapak melihat potensi BUMN untuk negara ini kontribusinya, atau emang sebaiknya ditutup saja terus dikasih pekerjaan baru? Yang BUMN yang sulit-sulit ya? Baik. Saya membagi BUMN itu dalam 3 kelompok. Satu kelompok yang harus dipergunakan untuk
pertumbuhan ekonomi. Jadi mengabdi kepada pertumbuhan ekonomi negara. Jadi BUMN itu penting karena kalau tidak ada kelompok itu, jadi misalnya ya pelabuhan, bandara, itu jenis-jenis BUMN yang tujuannya harus jelas. Apa tujuannya? Nah, di situ sekarang saya rumuskan, BUMN yang seperti itu adalah untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi negara. Ada BUMN yang harus dikelompokkan menjadi kelompok untuk ketahanan nasional. Misalnya BUMN di bidang pangan, BUMN di bidang persenjataan. Itu mungkin pengaruhnya kepada pertumbuhan ekonomi tidak sebesar kalau pelabuhan atau bandara, tetapi peranannya dalam ketahanan nasional sangat besar. Kemudian ada satu kelompok lagi BUMN yang harus diabdikan untuk menjadi kebanggaan Indonesia di tingkat internasional. Berarti tidak harus memberikan kontribusi langsung, tapi kebanggaan gitu Pak? Pasti pengaruhnya juga ada kepada kontribusi, tapi jangan banyak diganggu. Misalnya pabrik semen, itu pengaruhnya kepada pertumbuhan ekonomi juga tinggi, tetapi dia harus bisa menjadi juara di tingkat internasional. Nah, dalam 2 tahun ini pabrik semen kita itu sudah menjadi yang terbesar di Asia Tenggara, misalnya begitu. Nah, nanti pupuk Indonesia juga begitu. Sehingga ada untuk pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, tetapi juga untuk harus menjadi kebanggaan Indonesia di dunia internasional. Jadi sekarang sudah saya kelompokkan menjadi 3 kelompok seperti itu. BUMN itu kan katanya juga termasuk miniatur Indonesia, Pak. Ya, Bapak kan ternyata apa saja ada di situ. Dan saya merasa menjadi Menteri BUMN ini, saya merasa disekolahkan untuk memahami persoalan bangsa ini yang sangat mendasar. Masalah ketahanan pangan, saya mempelajari banyak sekali di BUMN ini dan bagaimana harus berbuat. Dan terbukti bahwa tahun lalu kita tidak impor beras sama sekali karena BUMN-nya diperbaiki maksimum. Nah, di BUMN ini juga ada BUMN energi. Saya sangat memahami persoalan energi bangsa ini karena semua persoalan ada di BUMN. Demikian juga ketahanan nasional ada di BUMN. Ada pertumbuhan ekonomi, ada perdagangan, ada BUMN perdagangan, ada BUMN industri, ada BUMN perkebunan, ada BUMN infrastruktur. Memang betul, jadi saya merasa selama 2 tahun lebih jadi Menteri BUMN ini bisa belajar banyak bagaimana harus memahami persoalan-persoalan bangsa ini secara mendasar dan secara keseluruhan. Baik. Hanya bidang hukum aja yang tidak ada, karena tidak ada bisnis hukum kan. Iya. Kelihatannya tidak ada, Pak. Padahal ya. Perbedaan yang mendasar ketika Bapak jadi Dirut PLN, itu orang merasakan betul, Pak. Tinggal telepon 123, ada jawaban, bisa diprediksi. Karena listrik itu kan esensial sekali untuk masyarakat kecil. Kalau mati itu repot-repot betul, Pak. Begitu jadi Menteri BUMN, perbedaannya di mana, Pak? Kalau menjadi Dirut PLN, itu saya bisa langsung bertindak. Di situ saya sebagai eksekutif. Menjadi Menteri BUMN, di situ saya menjadi pemegang kebijakan. Jadi misalnya saya minta PLN begini, tetapi yang melaksanakan kan direksi. Iya. Nah, di situ kadang-kadang saya tidak puas karena saya tidak bisa melaksanakan langsung. Sehingga nggak berkuasa amat gitu, Pak, sebenarnya. Berkuasa, tetapi sebagai pelaksana harus orang lain yang melaksanakan. Nah, tentu saya berkuasa kalau dia nggak melaksanakan, saya bisa tindak. Yeah. Tetapi untuk sampai pada kesimpulan dia bisa melaksanakan atau tidak, kan ada waktu di situ, ada waktu yang terbuang. Nah, itu tidak puasnya. Karena itu saya dulu sebetulnya tidak mau menjadi menteri. Saya pilih tetap jadi Dirut PLN sampai 3 tahun untuk supaya listrik ini bagus betul gitu. Yeah. Nah, tempat tinggal Bapak sedikit saja, Pak, komentarnya. PLN sudah tambah baik atau stagnan atau bagaimana, Pak? Menurut saya banyak hal berubah kembali ke yang lama, tetapi cukup baiklah. Cuma nggak bisa secepat yang saya inginkan. Gaya kepemimpinan Bapak ini kan banyak yang menilai one man show. Jadi eksekusi sendiri, potong kompas, tidak ada sistemnya. Bapak melihat ini akan merusak atau bagaimana, Pak? Atau terserah. Kalau itu terserah penilaian orang.
Kalau itu, saya nggak mau komentar, terserah penilaian orang. Sejauh ini Bapak Kalau tidak ada sistem pasti tidak betul ya. ya. Nggak mungkin sesuatu tidak ada sistem. Cuma saya saya tidak mau dikalahkan oleh sistem yang berbelit-belit, hanya itu aja. Baik. Bedanya. Sama-sama menggunakan sistem, tetapi saya menggunakan sistem lebih efektif, hanya itu. Banyak orang yang di instansi manapun ingin melakukan seperti apa yang Bapak lakukan, tetapi kan tidak sesakti Pak Dahlan Iskan, sehingga tidak bisa secuek itu, begitu Pak. Saran Bapak Pak, untuk yang ingin berbuat baik, tetapi melawan arus, ditekan sana sini, yang kecil-kecil itu Pak, kira-kira apa Pak yang Bapak bisa sampaikan untuk mereka Pak? Jangan takut kehilangan jabatan, jangan takut tidak populer, jangan takut dimarahi semua pihak, termasuk dimarahi oleh orang banyak. Termasuk kadang-kadang harus merasa yang jelek siapa ya kok saya jadi salahin Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu risiko, nggak apa-apa. Bapak sudah alami itu ya Pak ya? Iyalah.